Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Boy. Sama seperti sebelumnya, saya masih akan membahas film survival, dan film kali ini berjudul Deliverance yang dirilis pada tahun 1972. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan sepertos biasa, cerat ceret cerot. Cerita bermula dengan memperlihatkan empat orang pria tua yang sedang menyusuri sungai menggunakan kano, di mana tujuan mereka menyusuri sungai tersebut tak lain adalah untuk bersenang-senang. What do we do now? Just follow us. Oh yeah. Saat melewati aliran yang sulit, mereka pun berusaha dengan sekuat tenaga mendayung mengendalikan kanonya, hingga akhirnya mereka pun berhasil melewatinya. Dan saat itu salah seorang dari mereka yang bertubuhkan gendut bernama Bobby mengungkapkan kepada temannya yang bernama Lewis bahwa liburannya kali ini benar-benar membuatnya merasa senang. Best sensation I ever felt. You did good, Chubby. Did we beat that? You don't beat it. Sorenya sesampainya di suatu tempat, Bobby dan seorang temannya yang bertubuhkan cungkring bernama Akung. Mereka berdua menepi dan mendirikan tenda. Sementara Lewis dirinya memanah ikan untuk mengisi perut mereka. Dan usahanya pun berhasil menjadikan temannya yang lamhai bernama Eloy merasa kagum atas kemahiran Lewis dalam memanah ikan. Malamnya sambil siduru mereka pun mengobrol satu sama lain. Lalu di sana Bobby yang konyol pun menghibur mereka dengan memperlihatkan perutnya yang dampeluk, membuat teman-temannya merasa terhibur dan menertawakan Bobby. Setelah puas mengobrol, mereka pun tertidur. Now, in the name of modern technology. Good night, Lewis. Paginya Eloy yang terbangun lebih dulu, dirinya pergi ke hutan berburu hewan untuk makan mereka pagi itu. Dan di sini Eloy beruntung karena dirinya menemukan seekor rusa. Melihat itu tanpa basa-basi, Eloy pun langsung memanah rusa tersebut. Akan tetapi sialnya bidikan Eloy meleset hingga rusa itu kabur, membuat Eloy yang menerima kenyataan itu merasa kesal kepada dirinya sendiri dan pulang dengan tangan kosong. Selepas mengemasi barang-barangnya, Bobby dan Eloy pun meneruskan perjalanan menyusuri sungai tersebut, sementara Lewis dan Akung menyusulnya dari belakang. All day long yesterday. Hell, you son of a bitch. Disebabkan Lewis dan Akung tidak juga terlihat, lantas Bobby dan Eloy pun menepi untuk menunggu mereka. Saat keduanya sedang menunggu teman-temannya, di sini Bobby dan Eloy bertemu dengan dua orang pemburu bernama Connie dan Ado. Karena Bobby dan Eloy tidak mengetahui bahwa Connie dan Ado ini adalah orang jahat yang memiliki kelainan, lantas mereka pun mengajak mereka mengobrol. Akan tetapi Connie dan Ado yang bejat tidak mempunyai iman, langsung memaksa mereka berjalan ke dalam hutan. You two, shut up. Stay just there. Now be still. Be real still. Now let's you just drop them pants. Dan saat itu tanpa buang-buang waktu, Ado yang sudah gatal pipahnya pun mengikat Eloy ke pohon. Kemudian dirinya mengemplut Bobby yang badannya gemuk, membuat Eloy yang melihatnya merasa jijik sekaligus benci kepada Connie yang kelakuannya lebih hina daripada hewan. Setelah puas mengemplut Bobby, Connie pun melepaskan Eloy karena menurut Ado bibir Eloy ini manis. Lantas Ado yang giginya ompong pun menyuruh Eloy agar menghisap pipahnya. Namun beruntungnya sebelum Ado berhasil mengeluarkan pipahnya, Lewis yang sudah sampai ke tempat tersebut memanah Connie hingga Connie yang malang pun modar. Sementara Ado dirinya kabur ketakutan.
Bobby yang saat itu sudah merasa direndahkan derajatnya oleh si Connie, dirinya nyerenteng dan berniat mencabik-cabik bangkai si Connie. Akan tetapi Eloy dan aku menghalanginya agar bangkai si Connie ini tidak ditemukan oleh polisi hutan. Lalu mereka pun membawanya ke suatu tempat kemudian menguburkannya. Sesudah menguburkan bangkai Connie, mereka berempat pun meneruskan perjalanan menyusuri sungai tersebut. Di mana kala itu Eloy yang satu kano dengan Akung. Dirinya meminta kepada Akung agar memakai jaket pelampungnya. Namun entah kenapa Akung tidak juga menurut, membuat Eloy akhirnya membiarkannya. Put your life jacket on! Dalam perjalanan Akung yang sudah kelelahan mendayung, dirinya jatuh ke sungai dan palit terbawa arus, menjadikan kanonya nyangsang hingga tertabrak oleh kano yang dinaiki Lewis, di mana hal itu mengakibatkan mereka jatuh ke sungai dan palit terbawa arus seperti Akung. Mereka yang saat itu palit terbawa arus, beruntungnya sesampainya di suatu tempat mereka berhasil menepi. Akan tetapi di sini nasib naas menimpa Lewis. Terlihat di sana kaki kanannya terluka hingga dirinya ngancoprak kesakitan. Sebelum mengobati Lewis, Eloy pun kekuruan mencari dahulu Akung yang tidak juga terlihat. Akan tetapi setelah mencarinya lama, Akung tidak juga ditemukan hingga akhirnya Eloy pun menyerah untuk mencarinya. Disebabkan Lewis terluka dan Akung tidak ada, di sini Bobby pun menjadi ketakutan beristirahat di tempat tersebut. Dan saat itu dirinya menyuruh Eloy berjaga di atas tebing agar dirinya dan Lewis bisa beristirahat dengan aman. Karena Bobby merasa yakin bahwa si Ado itu pasti tidak akan tinggal diam dan pasti akan balas dendam, mengingat mereka sudah membunuh temannya. Mendengar perkataan demikian dari Bobby yang masuk akal, di sini Eloy pun menyetujuinya. Kemudian kala itu juga dirinya langsung menaiki tebing itu dengan membawa panah. Ketika sampai di tengah-tengah tebing, di sini Eloy pun beristirahat dahulu. Lalu saat itu dirinya pun mengeluarkan dompetnya dan memandangi foto anak beserta istrinya. Dan tatkala dirinya hendak kembali memasukkan dompetnya itu ke saku celananya, sialnya dompetnya malah jatuh, membuat Eloy merasa kesal. Usai merasa cukup beristirahat, Eloy pun kembali menaiki tebing tersebut dengan sekuat tenaga. Sesudah berada di atas, Eloy pun culang-ciling mencari Ado. Namun Ado tidak ada. Karena hal itu lantas dirinya pun duduk menunggu kedatangan Ado. Meskipun malam itu dirinya sangat ngantuk, akan tetapi Eloy berusaha tetap terjaga. Disebabkan jika dirinya tidur, ditakutkannya Ado datang. Sehingga mereka semua mati dibunuh oleh si Ado. Walaupun dirinya berusaha tetap terjaga, namun akhirnya Eloy ketiduran. Beruntungnya keesokan harinya saat Ado datang, dirinya langsung terbangun dan bersembunyi. Ternyata firasat Bobby itu memang benar, bahwa Ado ini sangat dendam kepada mereka, sehingga dirinya terus mengikuti mereka. Kemudian saat itu Eloy pun langsung membunuh Ado menggunakan panah yang dibawanya, sampai akhirnya Ado yang bejat pun modar. Melihat Ado sudah modar, lantas Eloy pun menghampirinya. Sebenarnya di sini Eloy ingin sekali mencabik-cabik bangkai si Ado itu menggunakan pisau legend buatan Cibatu TA yang dibawanya. Akan tetapi Eloy yang masih mempunyai iman, dirinya keburu sadar bahwa itu bukanlah perbuatan yang baik. Kemudian dirinya pun menurunkan bangkai si Ado itu menggunakan tali yang sudah dipersiapkan sebelumnya.
Setelah menurunkan Ado, Eloy pun turun menggunakan tali tersebut dengan sangat hati-hati. Namun sialnya ketika hampir sampai ke bawah, talinya malah rampung membuat Eloy nyerosot labuh dan dikucubar kawahangan. Lalu saat itu Eloy pun memberikan tali yang mengikat bangkai Ado tersebut kepada Bobby. Melihat Eloy berhasil membunuh Ado, di sini Bobby pun merasa bahagia sekaligus memuji Eloy. Dan sekarang Bobby pun merasa tenang, sebab orang yang mengancam keselamatan mereka kini sudah modar. Supaya bangkai si Ado ini tidak ditemukan oleh pihak yang berwajib, lantas Eloy pun mengikatkan batu ke bangkai Ado, kemudian menenggelamkannya ke sungai dengan harapan perlahan-lahan bangkai si Ado ini dimakan ikan. Selepas itu, Eloy dan Bobby pun membawa Lewis pulang menyusuri sungai tersebut. Dalam perjalanan, Bobby dan Eloy menemukan mayat Akung yang nyangsang di pohon. Melihat itu spontan mereka pun langsung menghampirinya. Disebabkan Bobby dan Eloy ini kesulitan membawa mayat Akung pulang, dengan perasaan sedih di sini mereka pun terpaksa menenggelamkan mayat sahabatnya itu di sungai tersebut. Dan sebelum ditenggelamkan, Eloy beserta Bobby pun tidak lupa mendoakan Akung dahulu agar Akung diampuni semua dosa-dosanya dan masuk surga. Amen. Ketika melewati aliran yang sulit di sini, Bobby dan Eloy pun berusaha mendayung dengan sekuat tenaga agar kanonya tidak terbalik, dan usaha mereka pun tidak sia-sia. Terlihat di sana mereka berhasil melewati aliran sulit tersebut. Karena sangat kelelahan, lantas mereka pun menepi dahulu untuk beristirahat. Sebelum meneruskan perjalanan pulang di sini, Eloy dan Bobby sepakat untuk menutupi kejadian sebenarnya atas kematian Connie, Ado, dan Akung, dengan tujuan agar mereka tidak dipenjara. Dan saat itu Eloy beserta Bobby sudah menyiapkan cerita palsu untuk diberikan kepada pihak yang berwajib jika nanti mereka dimintai keterangan. Usai menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka pun sampai di tempat mereka menyimpan mobilnya. Lalu di sana Eloy pun meminta tolong kepada seorang anak bernama Teddy agar menghubungi dokter untuk menenangani dirinya dan Lewis. Tak lama dokter pun datang. Kemudian Lewis dan Eloy pun dibawa ke rumah sakit. Sementara Bobby, dirinya menghadapi Sheriff yang meminta keterangan tentang perjalanan mereka. What we agreed on. You told the truth, didn't you, Bobby? Sesudah keadaannya membaik, Eloy pun dihampiri oleh seorang Sheriff bernama Hasan, yang mana saat itu Pak Hasan pun menanyakan kepada Eloy apakah dalam perjalanan Eloy bertemu dengan dua orang pemburu bernama Connie dan Ado yang sudah 4 hari tidak pulang. Di sini dengan tegas Eloy pun menjawab bahwa dirinya tidak bertemu dengan mereka. Mendengar itu, entah kenapa saudara Connie yang bernama Jamal tidak mempercayainya dan meminta kepada Pak Hasan agar menahan Eloy dan Bobby. Akan tetapi Pak Hasan tidak menuruti keinginan Jamal tersebut disebabkan dirinya tidak memiliki bukti apa-apa untuk menahan Bobby dan Eloy. We don't have a thing. Has it been awake yet? Selepas itu Eloy dan Bobby pun menjenguk Lewis yang masih terbaring di rumah sakit. Sesudah menjenguk Lewis, Bobby dan Eloy pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Namun ketika mereka hendak pergi, tiba-tiba Pak Hasan datang dan meminta kepada Eloy agar Eloy dan teman-temannya jangan datang lagi ke tempat tersebut, di mana hal itu menandakan bahwa sebenarnya Pak Hasan juga sangat mencurigai Eloy beserta kawan-kawannya atas tidak kembalinya si Connie dan si Ado. Akan tetapi ya seperti sebelumnya, dirinya tidak mempunyai bukti untuk menahan mereka. Selepas Pak Hasan pergi, Bobby dan Eloy pun pulang ke rumahnya masing-masing. Goodbye, Ed. Bye, Bobby. Di akhir cerita, Eloy yang masih trauma dengan pengalaman yang baru saja dialaminya. Dirinya bermimpi buruk membuat istrinya terkejut dan menenangkan Eloy agar kembali tidur.
Dan di sini terungkap bahwa pengalaman ngeri dirinya beserta teman-temannya itu tidak mudah dilupakan dalam hidupnya. Tamat ending yang sangat mengeloikan. Suara saya serak begini, aduh. Dan saya tidak bosan-bosannya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu setia menonton video-video di channel ini. Oke, saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Salam ngopi dan beristirahat.